Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, si Abah lagi-lagi cari panggung, memanfaatkan situasi musibah banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Omon-omon si Abah ini yang nyindir pemerintah diultimatum oleh kader Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre Rosiade dengan keras ya ultimatum si Abah ini, jangan cuma omon-omon saja, turun sini Andre Rosiade. Tanya itu aja teman-teman. Pengacaranya Roy Suryo CS gelagapan ketika ditanya oleh Bang Ade soal sertifikat Roy Suryo, Rismond dan Tifa yang katanya mengaku ahli. Mana sertifikatnya? Pengacara si Roy Suryo CS nggak bisa jawab, gelagapan. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto, video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi. Dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Lalu lakukan tindakan. Kita bisa salurkan donasi melalui lembaga-lembaga kredibel, kirim bantuan logistik, ikut kerja relawan, atau ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikut peduli. Tentu kita wajib terus menyuarakan agar pemerintah dan aparat di semua tingkat agar bergerak dengan cepat dan serius. Banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Ditunggu kerjanya. Ya. Jangan hanya omong-omong, turun ke lapangan. SPBG Kuranji. Macang Kuranji. Jadi MBG ini, dapur MBG ini menjadi salah satu garda terdepan membantu ya para korban bencana alam di Kota Padang. Dari SPBG Pasar Macang Kuranji, Kota Padang. Dari hari pertama, Tuan. Dari hari pertama. Ini menunjukkan bahwa program Presiden Prabowo ditunggu kerjanya. Jangan hanya omong-omong, turun ke lapangan. Tuh, dengerin. Jangan hanya omong-omong, turun ke lapangan. Kurang ajar, memanfaatkan situasi. Orang lagi musibah, malah dia cari panggung, teman-teman. Ini gimana nih? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dong. Seorang peneliti, ya, itu bersertifikat. Pertanyaannya, klien Pak Asam, ya, ada nggak sih sertifikatnya? Dijawab apa maksudnya apa? Maksudnya apa? Peneliti itu harus bersertifikat loh. Iya, kita buktikan nanti itu. Ada Nggak usah terlalu jauh ada berpikir begitu. BNS-nya. Nih saya jelaskan ya. Udah keluar dari Abraham BNS. Lincoln tahun 1661, arsipnya sampai detik ini ada. Bung Hatta masuk di Universitas Leiden, Belanda. Yang saya ditampak tanyakan, besar ijazahnya. BNSP sudah mengeluarkan Artinya apa? nggak Biar publik sertifikat itu untuk melihat Roy Suryo bahwa saya dari CS. Indonesia, saya kuliah di Leiden. Saya tanyakan, Ini saya buktikan. Terus selain daripada itu Bang Asam. Obama Bang. dipersoalkan. Bang, Nah, dengerin jauh dulu, kali, Obama jauh ini kali ke dipersoalkan Indonesia oleh aja, Donald Trump. Indonesia. Ya, Jauh bahwa kali, dia jauh bukan kali. lahir dari Amerika, Jauh kali. tapi dibuktikan sama Obama. Indonesia Ternyata adalah ada kawan bangsa. bertanya, Bang Azhar. Indonesia. Saya Ada. tanya, Ada. BNSP. Ada. Ah. Udah nggak usah. Yuk mau minta apa di sini? Oh, Saya- di sini sebagai saya lawyernya. Kalau memang Enggak, keinginan Anda apa, Kang Ade? Minta Ya sudah langsung aja. peneliti, Ya, minta diperlihatkan Iya, juga. langsung dong. aja. Ya, daftarkan aja ke KIP Daftarkan sama aja, kayak udah begitu. ya sudah mari kita Daftarkan. tunggu sama-sama kalau begitu. Tuh. Kan begitu. Ya, bukan. Iya dong. Nih, Nggak usah nggak bisa pakai maksa dong. mendaftarkan. Nah, Sudah selesai kan? Nah, Kalau bisa sama dengan daftarkan. kami. Kami juga minta BNSP-nya. Ada nggak? Iya daftarkan supaya bisa digelar gitu loh. Badan Kan Nasional gitu. Sertifikasi Profesi mana? Iya. Mana? Begini aja. Mana? Bos. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Wih. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah dan saya benar, lawan terus. Gitu. Lawan terus. Lawan terus. Termol harus ingat ini. Ingat itu ya. pernyataan Farhad, ya kan? Kalau Lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan
saya yakin ya saya palsu karena itu Farhad lawan terus. Ya. Ini statement bagus ini. Ya, Jarang betul. muncul ini statement ini. Ya saya kan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Kemudian saya diminta menjelaskan, Pak Jokowi bilang ya saya senang kamu membela saya gitu. Nah, apa ini mereka nggak berhenti isunya ke situ. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Pak Jokowi sengaja mempertahankan isu ini dengan tidak menyerahkan berita hasil untuk bertahan sampai 2009 untuk popularitas. Ini tidak ada positif, ini negatif buat beliau. Tapi saya yakin, ya, bukan negatif buat Pak Jokowi, justru negatif buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah tersangka. Itu kalau sudah tersangka, orang presiden sudah sama dengan orang bersalah gitu. Iya, betul. Tinggal sekarang saya masih menunggu mereka. Mereka kan sekarang katanya menolak restoratif justice. Saya bilang siapa yang menawarkan gitu. Dari pihak kita nggak pernah mau pengen RJ, nggak ada gitu. Ya, jadi kubu terorisnya memang terbelah sekarang. Iya. Kubunya Kosinudi dan Refli ya menampik memang restoratif justice. Tapi kubu mereka dari Faisal Asegaf dan kawan-kawan justru menginginkan restoratif justice. Teroris sudah masuk penjara. Tiba masuk penjara. Risma masuk penjara. Terus di set lagi orang-orang baru mengejek lagi. Di mana? Berarti pertanyaannya, berarti kewibawaan hukuman kita nggak ada dong. Kewibawaan hukum. Iya. Kewibawaan itu nggak ada. Kenapa? Karena Gus Nur dan beberapa orang itu, Bambang Tri. Bambang Tri, mereka dikasih gerasi atau amnesti, ya. ya kan? Mungkin nggak minta gitu, tapi dikasih. Gitu. Habis itu ngawur lagi, ngomong lagi di luar gitu. Jadi rasa terima kasihnya kepada Pak Prabowo nggak ada gitu. Nah ini akan menjadi catatan buat Pak Prabowo, Bapak kalau ngasih gerasi ampuni orang Pak, jangan lagi dia keluar untuk menyakiti melukai orang yang pernah disakiti dan masuk ke situ. Gitu. Iya. Nah, jadi supaya orang takut gitu. Jadi bukan orang bilang ingin berbuat jahat baik, jahat apa? Berbuat jahat aja nanti dibantu Pak Prabowo gerasi rehabilitasi abolisi amnesti. Jadi harusnya orang begini. Walaupun Pak Prabowo itu memberi gerasi amnesti terhadap orang yang pernah menghina Pak Jokowi, tapi kita nggak berani lagi. Walaupun disuruh, walaupun dibayar gitu. Tujuan hukumnya tercapai nggak sih kalau itu diupayakan oleh Kepastian hukumnya pihak. tercapai, tapi keadilannya tidak. keadilannya? Adil misalnya buat dia karena dia udah keluar, maafin. Tapi buat Pak Jokowi, ini orang dihukum, dikeluarin belum masa tahanan habis itu ngejek lagi kan tidak adil gitu. Betul. Nah, dan bisa ditahan lagi gitu. Nah, kalau konteksnya dengan kasus 8 orang tersangka sekarang, apakah tujuan hukumnya akan tercapai kalau kemudian Pak 8 Jokowi itu orang ini- mau restoratif justice misalnya? 8 orang ini udah ketakutan. Pak Jokowi nggak mungkin punya inisiatif untuk restoratif justice. Inisiatif restoratif justice itu ada dari misalnya jaksa atau polisi di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Nah, itu pun perkara-perkara yang ada batasan, misalnya kerugian atau apa gitu. Tapi kalau dalam perkara ini, saya sebagai katakan pejuang keadilan buat Pak Jokowi, saya merasa memang harus dihukum mereka ini. Harus dihukum. Dihukum. Kalau perlu, persidangannya jangan lama-lama. Nggak usah sampai 100 atau 50 saksi. Udah kelihatan bahwa mereka menghina produk UGM yang secara lembaga universitas sudah mengumumkan itu asli gitu. Nah, harusnya kalau palsu ya UGM yang bermasalah, bukan mereka orang luar yang berkuar-kuar gitu. Coba bayangkan, orang yang membuat, yang diakui, tiba-tiba orang yang nggak nyambung di sini. Yang jelas dari peta politiknya, mereka ini adalah lawan politik. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Jangan ditiru teman-teman ya, memanfaatkan situasi orang lagi kena musibah ini malah cari panggung ya kan. Si Abah. Gimana menurut kalian ya? Sekali lagi ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar Cika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.